and only untuk toko Bioenergi dan Biodiesel Indonesia. Kita persilakan Bapak Tatang Hernas Surawijaya. Monggo Pak Tatang ke depan. Nanti Pak Tatang akan didampingi Bu Susila Arita dari Unsri. Beliau juga berusaha mengekor kemajuan perkembangan riset bioenergi dan beliau adalah peneliti kebanggaan Universitas Sriwijaya di bidang bioenergi khususnya biodiesel. Sebelum kita mulai diskusinya, saya mohon izin membacakan CV Pak Tatang dulu. Pak Tatang lahir di Sumedang 13 Maret 51. Beliau adalah gurunya guru, sempat menjadi guru saya, gurunya Bu Fitri di ITB, dan keguruannya itu berasa sampai sekarang. Dan beliau sekarang adalah pemrakarsa program studi teknik bioenergi dan kemurgi di ITB, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia, anggota Komite Litbang Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, Komite Teknis Bioenergi, Direktorat Bioenergi Dirjen EBTKE, Kementerian SDM, dan anggota Komite Teknis Bahan Bakar Minyak dan Gas, Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Dirjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM. Dan beliau pernah menerima penghargaan sebagai 110 tokoh sawit Indonesia, kemudian Best Individual Long Life Commitment for Renewable Energy dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, menerima Dharma Karya Utama Energi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, serta pelopor pemanfaatan biodiesel Indonesia. Dan kita tahu keberhasilan dari penggunaan biodiesel ini memang tidak terlepas dari peran strategis para pihak, dari perguruan tinggi, dari lembaga riset, dari asosiasi produsen. Mbak Feli hadir di sini sebagai wakil dari asosiasi produsen yang sangat concern dengan kemajuan perkembangan biofuel dan risetnya. Dan tentu saja itu semua sinergitas antara semua pihak dalam memajukan perkembangan bioenergi di Indonesia. Dan itu tentu saja ada hubungannya dengan tantangan membuat inovasi iptek khususnya bioenergi. Dan ini berhubungan sangat erat dengan paparan atau insight yang akan disampaikan Pak Tatang Hernas dan nanti oleh Bu Susila. CV Bu Susila akan saya sampaikan setelah sesinya Pak Tatang. Jadi untuk yang pertama ini kami persilakan Pak Tatang untuk memulai. Kak Sahrul, tolong mikrofonnya Pak Tatang. Kita memulai paparannya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di Zoom nanti juga bebas untuk menyampaikan pertanyaan, komentar langsung kepada Pak Tatang dan nanti Bu Susilarita. Waktunya dipersilakan Pak Tatang. Di sini aja ya. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya kita ya. Tadi pagi kita dengar doa. Terus tadi pagi sebetulnya biasanya kan kalau Pak bilang nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Nah, saya ingin bertanya terutama kepada yang muda-muda di sana tuh ya. Kita selalu mengucapkan itu, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Maksudnya jadi pandu ibuku apa ya? Ya, supaya kita tidak dikenal sebagai bangsa yang sukanya upacara. Efeknya enggak. Gitu. Kira-kira ada enggak di antara mahasiswa yang bisa menjawab apa artinya janji jadi pandu ibuku? Siapa yang berani mengacungkan? Dapat hadiah nih, ayo cepat. Jadi pandu ibuku. Ya. Ada? Ayo. Itu artinya, kalau tidak ada yang bisa menjawab, itu artinya memang kita bangsa upacara. Oh, ada yang mau jawab tuh Pak? Mikrofonnya ke Bobby. Silakan. Boleh berdiri, kenalkan sebentar, kamera di spotlight. Iya. Ya, silakan. Itu di sana, di sana. Agak cepat Kak. Iya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kenalkan, saya Muhammad Azimi Kurniawan dari Teknik Kimia angkatan tahun 2020. Jadi pandu ibuku itu merupakan suatu tugas bagi kita, bagi para pemuda bangsa, bagi para generasi bangsa, untuk bagaimana cara kita bisa membimbing dan juga bisa memanfaatkan
semua yang ada di Indonesia agar dapat dimanfaatkan menjadi hal yang berguna seperti itu Pak. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini yang namanya Ibu Pertiwi ini memiliki banyak sekali potensi yang dimilikinya seperti itu. Namun masih banyak sekali sumber daya manusia yang tidak yang belum mampu lah seperti itu untuk memanfaatkannya. Dan ini merupakan Jadi tugas ibu kita. ibu itu artinya apa? Ibu itu merupakan negara Indonesia. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Iya. Memandu artinya apa? Memandu itu Jadi merupakan pandu artinya apa? memimpin seperti itu Pak. Memimpin. Ya oke, memandu kemana? Memandu ke arah yang jarak yang benar seperti itu. Arah Yang benar, baik, lebih yang baik. Baik. Ya. Saya kira jarang di antara kita yang bukan apa artinya itu. Ya. Yang penting nyanyi. Ya. Sekarang begini. Kekayaan alam itu sebetulnya nikmat dari yang Maha Kuasa. Ya, kekayaan alam itu adalah nikmat dari yang Maha Kuasa. Dan memanfaatkan sebaik mungkin kekayaan alam itu adalah mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Nah, ada ayat Al-Quran yang mengatakan kalau engkau mensyukuri nikmat, maka akan bertambah nikmat kepadamu. Tapi kalau engkau mengingkari nikmatku, maka azabku teramat pedih. Itu ya. Dan saya masih merasa kita tergolong yang terakhir. Yang mengingkari nikmat. Jadi mestinya berdoanya kalau tadi pagi kita berdoa untuk keselamatan, tapi juga kita berdoa, ampunilah kami, bangsa yang telah diberi hamparan kekayaan sebagai anugerah darimu, tapi kami abaikan. Jadi buktinya, saya ingin tanya kepada yang muda-muda. Kalau yang kita sebut minyak sawit itu asalnya dari bagian apa pohon sawit? Betul minyak sawit, minyak goreng sawit, minyak itu dari bagian apa pohon sawit? Awas yuk, Sumatera Selatan salah satu penghasil minyak sawit utama. Enggak? Siapa? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi itu adalah bagian daripada tidak mensyukuri nikmat. Jadi lebih tahu kekayaan bangsa lain dibanding kekayaan bangsa kita sendiri. Nah, mudah-mudahan itu kepada yang muda-muda, jadi saya anjurkan itu nggak usah mengutuk yang tua. Tapi perbaikilah kesalahan-kesalahan mereka menuju yang lebih baik. Ya. Jadi saya ingin menegaskan juga ini di luar slide yang akan saya kemukakan ya. Dunia ini, sistem energi dunia sedang bertransisi menjadi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Tapi yang lebih penting sebetulnya buat teknik kimia, perekonomian kita atau perekonomian dunia akan berubah dari perekonomian berbasis fosil ke perekonomian berbasis nabati atau bioekonomi. Jadi bukan hanya bioenergi yang akan penting, tetapi produk-produk pengganti petrochemicals dari nabati. Orang bilang itu kemurgi. Ya, itu yang akan penting dan sekarang kita sudah agak ketinggalan ya. Jerman adalah negara pertama yang mengatakan kami akan bergerak ke arah bioekonomi. Kita baru, Brazil sudah lebih dulu, kita mungkin baru di bidang bioenergi saja. Yang lainnya masih agak tertinggal. Oke, itu permulaan saya untuk yang muda-muda terutama ya. Oke, kita sekarang melihat
apa sih kesalahan kita supaya kita bisa memperbaiki diri. Oke? Ada slide-nya? Next. Silakan. Pertama. Jadi judul yang akan saya bawakan adalah berinovasi lewat Litbang Iptek. Kan kita bicaranya sekarang lewat penelitian dan pengembangan ya. Next. Nah, ini yang semua diakui dunia. Kemampuan berinovasi suatu bangsa atau negara adalah kunci daya saingnya di era persaingan global. Ya, lalu yang di bawah itu adalah yang membedakan kita dengan Korea Selatan. Ya, mengapa? Itu. Inovasi teknologi adalah mesin atau motor pertumbuhan ekonomi. Tahun 1960, PDB Indonesia dan Korea hanya sedikit berbeda. Ya, tapi Korea melakukan apa yang di bawah, inovasi, motor pertumbuhan ekonomi. 60 tahun kemudian, sejak tahun 1960, kita tahu semua kita di mana, Korea di mana. Itu akibat dari yang di bawah itu. Ya, sekarang pertanyaannya, inovasi itu apa? Supaya kita tidak terlalu sembarangan berkata inovasi. Next. Itu. Bringing and putting something new into the market. Jadi kata inovasi itu membawa pengertian bahwa kita harus menunjukkannya di pasar dalam perekonomian yang benar. Nah, memang itu pengertian yang dibawa, proses penciptaan dan realisasi dalam praktek ekonomi, apakah produk komersial yang baru atau tata cara produksi komersial yang baru. Inovasi sebetulnya bisa tanpa lewat riset. Jadi misalnya Pak Ciputra adalah orang inovatif. Dia melihat Siwe misalnya di Singapura, dia pikir bagus ini, dia bikin di Ancol. Siapa yang namanya Transmart itu, Heru Tanjung, itu adalah orang inovatif. Ya, cuma inovatifnya Pak Hairul, terus terang aja saya melihat Pak Hairul orang inovatif dalam memanfaatkan konsumtivitas rakyat Indonesia. Makanya dia buatnya semua supermarket, segala macam lah. Itu inovatif tapi ya. Tapi tanpa lewat riset. Jadi inovasi lewat peniruan dari negeri lain. Nah, apa yang disebut sistem inovasi nasional itu adalah himpunan lembaga-lembaga riset, finansial, produksi komersial yang interaksinya menentukan unjuk kerja inovasi nasional. Seberapa inovatif bangsa ini. Ya, nah tentu saja harus ada sinergi antara berbagai aktor atau lembaga. Next. Nah, jadi mengapa sebetulnya R&D domestik itu perlu? Disebutkan, tadi saya bilang, inovasi bisa saja terjadi dengan menggunakan teknologi yang dikembangkan di negara lain. Seperti misalnya tadi Pak Ciputra, Pak Hairul Tanjung, banyak lagi lah. Ya, yang membawa inovasi dari luar negeri ke Indonesia. Pertamina pakai inovasinya UOP, pakai inovasinya apa, diterapkan di kilang dalam negeri. Ya, tetapi saya mengatakan itu, penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi itu mahal. Karena apa? Karena tidak bisa digenerikan seperti obat-obatan. Ya, jadi mengapa harus ada R&D domestik? Pertanyaannya begitu. Manfaatkan saja teknologi hasil inovasi negara lain. Tapi kita bisa tanya, memangnya inovasi pohon aren akan dilakukan Amerika? Jawabnya ya enggak, pohon yang ada di Amerika, pohonnya ada di Indonesia. Panjang orang Indonesia tidak melakukan R&D pengembangan aren, ya tidak ada yang melakukan itu. Ya, jadi menurut pakar internasional ekonomi pertumbuhan atau development economics, tanpa upaya R&D domestik dan inovasi indigenous yang berasal dari dalam negeri, teknologi asing atau luar negeri hanya akan menjadi teknologi statik yang terbenam di dalam mesin-mesin yang diimpor. Jadi kalau sindiran saya pakai Pertamina, ya kalian hanya tahu ada di situ kan, persis kayak supir, jalankan. Oke? Tidak pernah menjelma menjadi kemampuan teknologi indigenous yang nyata. R&D dan inovasi indigenous mutlak diperlukan, apalagi di negara yang kaya sumber daya alam khas seperti Indonesia.
kekayaan nabati negeri. Negeri mengindustrikan pentingnya inovasi indigenous di bidang bioenergi. Karena kita adalah negara berkeanekaragaman hayati terbesar di dunia. Jadi kalau ditanya orang, negara mana yang mestinya paling maju di bidang bioekonomi? Hanya disebutkan dua, itu adalah Brazil dan Indonesia. Next. Nah, tetapi ini saya perlihatkan, ini sebetulnya struktur yang dikehendaki di dalam berinovasi ya. Di atas itu adalah lembaga penelitian sebetulnya, termasuk perguruan tinggi ya. Jadi muter dari himpunan pengawasan ilmiah, pokok pembahasan penelitian dasar, penelitian pengembangan iptek, pengetahuan gagasan baru, laporan publikasi, terus ya. Itu yang penghasil iptek, yang di bawah adalah sektor ekonomi, industri. Jadi industri mulai dari evaluasi status dan perkembangan kondisi ekonomi industri, strategi persaingan perusahaan, ada kegiatan inovasi. Nah, disitulah terjadi interaksi antara lembaga pengembang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sektor ekonomi. Jadi kegiatan inovasi menghasilkan produk, metode, dan proses baru, menghasilkan perkembangan industri ekonomi balik lagi. Jadi ada dua ikatan erat antara kelompok yang atas, lingkaran atas dengan bawah, itu pada kegiatan inovasi. Itu yang semestinya. Next. Ini adalah yang menurut saya sekarang terjadi di Indonesia. Ya, jadi atas dan bawah itu seolah-olah putus. Kenapa? Karena lembaga penelitian dan itu mendapatkan pokok permasalahan dasar itu dari kegiatan inovasi di negara maju. Baca jurnal internasional penelitian di Amerika, wah ini bagus nih diikut. Ya, itu. Lalu industri kita itu sebenarnya asik membeli lisensi teknologi dari luar. Tanya aja Pertamina, di mana? Semua dari luar. Ya, lalu akibatnya yang ini, rata-rata cuma lulusan dan pelatihan. Jadi kita itu putus sistemnya. Ya, itu yang menyebabkan tidak berkembang. Tambah itu juga lagi, dananya kecil. Next. Jadi gitu, sistem inovasi nasional Indonesia bukan hanya beralokasi dana kecil. Kecil ya. Alokasi dana riset Indonesia itu 0,1% dari PDB. 0,1% itu Korea di tahun 60. Sekarang Korea alokasi dana R&D-nya 4,3% PDB. Kita 0,1, lebih kecil dari Malaysia, lebih kecil dari Thailand, apalagi dari Singapura. Kecil dan tidak efektif. Mengapa? Ya itu tadi, karena dua lingkaran itu putus. Ya. Nah, karena itu yang sangat perlu kita upayakan, tentu nanti kalian generasi muda, saya generasi yang sebentar lagi ada di pantai neraka, nanti melihat ya bagaimana ini perbaikan. Kami berusaha memperbaiki sistem keburukan-keburukan sistem ini, tapi nanti akan saya uraikan, sambil membesar alokasi dana Litbang, kita harus merekayasa situasi yang di gambar 2 kembali ke gambar 1. Ya, yang dari yang buruk itu menjadi baik. Next. Nah, jadi sebetulnya kita harus punya, Indonesia harus punya rencana umum teknologi. Yang sampai sekarang sebenarnya tidak punya. Enggak punya. Indonesia enggak pernah punya. BRIN sekarang punya? Enggak. Ya. Nah, tapi kita usahakan di bidang bioenergi. Jadi bulan Maret lalu, kerjasama Kementerian SDM, Direktorat Jenderal EBTKE dengan Ikatan Kahwi Bioenergi Indonesia berusaha merumuskan rencana teknologi untuk membangun industri bioenergi. Lalu dari situ kita merumuskan riset-riset apa yang penting dilakukan untuk membangun industri bioenergi Indonesia. Nah, mengapa? Karena adanya rencana teknologi itu menentukan arah dan arus besar inovasi. Kemana kita mau berinovasi? Ya, next. Ini surat dari Direktur Jenderal EBTKE ke Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, ke Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, juga ke Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP ya.
Ini saya potong aja suratnya. Yang penting yang ini. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan topik-topik riset yang direkomendasikan untuk dilaksanakan dan didanai oleh lembaga program penelitian, ya, lembaga pendanaan program penelitian dan pengembangan dalam ringkasan kebijakan. Jadi itu dikirim, ini di lampirannya ada. Ini program-program yang kami rekomendasikan untuk didanai. Nah, sebagian sebenarnya tadi ditunjukkan oleh Pak Edi Wibowo dalam slide keberapa itu ada. Ya, jadi ada beberapa bidang kita sarankan, biayai. Yang lain itu kalau dasarnya enggak kuat jangan dibiayai. Oke, itu yang jadi ada suratnya dari situ hasil rumusannya. Next. Jadi kita di bioenergi sebenarnya sudah ada, tinggal nanti minta apa namanya mungkin ringkasannya atau lampiran dari surat itu. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah selama industri di Indonesia masih tak memiliki budaya lead bank atau budaya R&D, industri di Indonesia itu tidak memiliki budaya R&D. Mengapa? Karena teknologinya semua hasil beli lisensi. Nah, kita bisa bayangkan gini ya, kalau kita membeli mobil baru dari dealer, lalu mobil mengalami kerusakan, masih inden, masih bagus, mobilnya ada yang nggak enak, kita pasti balik ke dealer. Pasti balik ke pemasoknya. Jadi kalau Pertamina beli teknologi dari Universal Oil Product di Chicago, ada kerusakan sedikit, dia akan tanya UOP. Tidak akan tanya Unsri, tidak akan tanya ITB. Nah, mengapa? Ya itu, pasokannya dari mana, gitu ya. Jadi budaya risetnya hilang, tidak ada. Jadi selama di Indonesia, industri Indonesia masih belum memiliki budaya R&D, maka selain menyusun dan mendiseminasikan rencana teknologi, lembaga-lembaga pengelola dan penyedia dana lead bank perlu mendanai lead bank teknologi yang potensial atau menjanjikan sehingga sampai ke tahap siap untuk diterapkan secara komersial. Nah, kapan suatu teknologi yang dimulai dari riset di perguruan tinggi atau lembaga penelitian mencapai siap komersial, ada 9 tahap. Next. Next. Bisa? Nah, ini sebenarnya didefinisikan oleh Departemen Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Jadi ada 9 tingkat kesiapan teknologi readiness level, dimulai dari TRL 1, itu riset dasar teknologi, pembuktian kelayakan, sampai 9, pengujian kualifikasi dan operasi sistem teknologi. Ya, di kanan ada penjelasannya. Oke, itu semuanya ada. Nah, yang penting buat kita untuk sebentar, next. Itu, kita mulai dari TRL 1, TRL 2, TRL 3, TRL 4, TRL 5, TRL 6, TRL 7, 8, 9. Nah, kalau dalam penilaian saya, riset yang dilakukan Bu Rita dan kawan-kawan itu masih di sini. Paling tinggi sedikit ke situ. Ya, TRL 3, TRL 4. Nah, itu harus sudah mulai ada kolaborasi antara lembaga penelitian dan industri. Harus itu. 4, kemudian tidak bisa lewat ke 7. Ya. Nah, tapi bagaimana industri kita sendiri itu tidak punya budaya lead bank. Jadi dia tidak melihat sampai ke sini. Dia lihatnya di luar negeri ada teknologi apa yang baru. Dia tidak lihat ke penelitian di dalam negeri. Nah, akibatnya kalau tidak ada apa-apa ini putus. Nah, ini putus akibatnya apa? Next. Itu. Kalau di 4 dan 5, jadi suatu penelitian yang lewat level 3 dan 4, TRL 3 dan 4, tidak mendapatkan kerjasama atau dijemput oleh industri, maka kita mengatakannya dia akan jatuh ke
Dalam bahasa Inggrisnya the valley of the dead. Ya, lembah kematian. Jadi penelitian banyak, tapi tidak ada yang berhasil mencapai tahap komersial karena semuanya terjerumus ke dalam lembah kematian. Jadi itu. Kita anjurkan lembaga penyedia pengelola dana riset perlu juga menyediakan jembatan pendanaan supaya kandidat-kandidat teknologi yang potensial dapat melintasi lembah kematian. Karena jemputan dari industri kita belum bisa harapkan industri di sini menjemput hasil penelitian itu belum bisa kita harapkan. Karena industrinya tidak punya budaya litbang. Nah, jadi kewajibannya ya pemerintah. Pemerintah harus membiayai di merah itu. Termasuk salah satunya yang kita anjurkan itu ya mulailah dengan BPDPKS. Kita ingin juga LPDP. LPDP sekarang kelihatannya sudah mulai terpanaskan dan akan bergerak juga ke arah pembiayaan daerah yang merah di situ. Ya, nah terutama juga itu catatan hijau perlu diperhatikan bahwa insting berinovasi bangsa-bangsa Indonesia, ya individu bangsa Indonesia itu kebanyakan rendah. Kita itu insting inovasinya rendah. Ya, jadi indeks inovasi global Indonesia itu tergolong sepertiga kelompok terbawah. Di ASEAN itu daya inovasi kita itu hanya menang dari Kamboja, Laos, Myanmar. Semua negara yang lain di atas kita di ASEAN. Ya, oke. Nah, nanti bisa kita bicarakan dalam diskusi. Sekarang saya kasih contoh penelitian yang dibiayai BPDPKS. Next. Jadi ini penelitian di ITB yang dapat pendanaan dari BPDPKS sekarang di level 7 mau ke 8. Jadi mulai sebetulnya dari sini bikin bensin sawit dengan teknologi catalytic cracking. Mulainya dengan ini 2,5 ml jam biogasolin. Bayangkan kecil sekali itu. Ya segede itu lah. Dapat pendanaan dari BPDPKS meningkat. Bayangkan ini 2,5 menjadi 600 ml itu hampir 250 kilo ya. Kiranya naik 250 kali ke situ. Karena itu 650 ini 2,5. Ini dari sini naik ke 1.000 liter per hari. Yang ini. Ya. Jadi ini biayanya 100 juta. Ini biayanya M miliar. Ini 20-an miliar. Dan kita mesti akan meningkatkan itu. Sekarang lagi diimprovisasi. Ya, diimprovisasi supaya TRL 7-nya mateng, akan dinaikkan lagi TRL 8. Kalau TRL 8 nanti mungkin makan ya antara 50-100 M. Ya, tapi itu harus dilalui supaya apa? Supaya naik ke TRL 9. TRL 8 atau 9. Ya, nah dan baru kita nanti membawa supaya mana Mbak Feli? Robi siap. Robi bilang oke, kalau itu sudah jadi saya mau invest. Saya mau invest, beli teknologi lalu bikin. Itu ya perjalanan. Jadi bagaimana kita sebetulnya saya dan teman-teman sedang berusaha menyadarkan negara ini lewat BPDPKS, lewat LPDP supaya pendanaan penelitian di negara ini menjadi lebih baik dan lebih terarah. Ya, tanpa itu ya menurut saya dulu kenapa ada dana riset di Indonesia? Itu jawab sederhananya karena negara lain juga ada dananya. Jadi sama dengan saudara tadi kebanyakan yang tidak bisa menjawab jadi pandu ibuku atau tidak tahu sawit dari mana, itu upacaranya aja yang diikutin. Maknanya itu tidak. Ya, jadi upacara nyanyi tapi maknanya nggak tahu. Nah, gitu juga. Ini riset di luar negeri ada dana alokasi dana riset, Indonesia juga mengalokasikan. Tapi mau diapakan? Nggak ngerti.
ya menuruti orang lain saja. Next, ini slide terakhir dari saya. Next. Nah, ini catatan penutup sekarang buat kitanya sendiri. Buat penelitinya. Ya. Jadi itu catatan dari saya. Di bahasa Indonesia kan ya. Hakikat dari riset adalah melihat semua yang pernah dikerjakan orang lain, tetapi memikirkan yang belum pernah dipikirkan orang. Itu. Jadi bukan melihat apa yang dikerjakan orang lain, lalu menirunya. Bukan. Riset adalah melihat segala apa yang pernah dikerjakan orang lain, sambil memikir apa yang belum pernah dipikirkan orang. Gitu ya. Itu yang penting. Saya melihat banyak sekali dosen yang sebetulnya tidak menerapkan ini. Ya, dan itu yang kita khawatirkan. Kenapa? Ya, karena biaya energi itu sebetulnya kita potensinya besar. Tapi kalau kita cuma meniru yang lain, tadi saya cerita kepada Dekan, bahwa belum lama ini Airbus itu demonstrasi terbang dengan jet biofuel atau bioaftur yang dibuat dari minyak jelantah. Dari minyak jelantah. Sebetulnya bahan paling baik untuk secara teknis membuat bioaftur itu adalah minyak kelapa dan minyak inti sawit. Yang tidak biasa dibuat minyak goreng di Indonesia. Tapi karena Airbus demonstrasi, di sini ada LSM yang maju ke pemerintah, kita juga bisa, ayo kita manfaatkan minyak jelantah. Padahal sebetulnya jauh lebih mudah membuatnya dari minyak kelapa dan minyak inti sawit. Dan Indonesia adalah penghasil terbesar dunia di kedua minyak itu. Jadi itu, tidak memikir yang itu, maunya niru orang lain. Itu ya. Nah, ini nanti anak-anak yang muda harus benar-benar menerapkan ini supaya kita bisa maju. Kita bisa maju. Kalau enggak, kayak tadi baca-baca literatur, saya mau seperti ini. Nah, tapi diawali dengan tadi tuh ya. Jadi yang saya tanyakan tadi tuh, sebetulnya kenalilah sumber daya alammu sendiri. Tuh, kenalilah sumber daya alammu sendiri. Lalu pikirkan bagaimana cara memanfaatkannya. Karena kata teman saya yang almarhum, memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekeliling kita itu fardu kifayah. Bukan fardu ain ya, fardu kifayah. Jadi maksudnya kalau sudah ada orang yang memanfaatkan, maka terbebaslah kita dari dosa. Tapi kalau tidak ada yang memanfaatkan, semua dari kita akan kena sebagai yang berdosa. Itu ya. Saya kira sekian, nanti kalau mau tanya apa-apa, saya bisa, mudah-mudahan bisa jawab. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Tatang, kita kasih aplaus dulu.